Terima kasih Tuhan Yesus. Selamat pagi Mama Ta. Selamat pagi saudara semua. Apa kabar? Kabar Injil. Wow. Jadi saya merenungkan ya, waktu zaman dulu itu, zaman dulu ya, Israel waktu keluar dari Mesir itu, mereka di padang pasir dan mereka diberikan penyediaan makanan dan minuman. Mereka disiapkan oleh Bapa di surga. Dan pada zaman Daud ya, dia sudah mulai buat benteng. Dan di dalam benteng itu semuanya disiapkan makanan, minuman dan segalanya. Kemarin waktu di Mesir itu Yusuf menyediakan makanannya, dan di masa kelimpahannya dia menyediakan, dan pada saat kekeringan dia bisa membagikan. Dan zaman sekarang ini kita sudah ada di zaman di mana Tuhan itu adalah kota benteng kita. Kita percaya suatu benteng, suatu kota, pasti makanan dan minuman itu sudah disiapkan. Penyediaan Tuhan itu lebih dari cukup buat setiap daripada anak cucu Mama Ta. Wow. Jadi kita disiapkan, kita ada di dalam bentengnya Tuhan. Jadi kita tidak perlu takut, tidak perlu bimbang, tidak perlu ragu, dan tidak boleh kecewa. Amin. Selamat pagi. Selamat malam Mama Ta, selamat malam saudara semua. Apa kabar? Kabar Injil. Wow. Jadi saya itu merenungkan ya, Daud dulu bisa berkata bahwa Tuhanlah gembalaku, dia membawa ke padang rumput yang hijau, membaringkan di padang rumput yang hijau, membawa ke mata air yang tenang. Nah, sekarang ini memang ada air pancuran, ada air terjun, ada sungai, ada laut, tetapi kita kebanyakan kemana? Ke mall lagi, dan mall lagi, ke gunung, ke pantai. Nah, semua itu ada ilham tersendiri yang Tuhan taruh buat setiap daripada kita. Ilham apa yang kita dapat sepanjang hari ini? Kan gitu ya. Ilhamnya adalah perenungan akan firman Tuhan. Kan gitu ya. Jadi tadi kita berjalan di suatu tempat, ke tempat yang lain, kita melihat bahwa Tuhan itu baik. Orang di sana beda dengan orang yang di sini, orang di situ beda dengan orang yang di sana. Jadi semuanya dibuat beda. Tetapi kalau kita berjalan dalam pengenalan akan firman Tuhan, maka kita akan bisa melihat, wow, Tuhan itu baik ya. Dia membuat semua bangsa-bangsa ini ada di Bali. Karena apa? Karena di Bali ada ketenangan, kedamaian. Lebih tenang kalau kita di dalam firman Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Wow, puji Tuhan. Hari ini kita percaya bahwa kita bersama dengan Bapa. Kita akan melewati semua persoalan, permasalahan, keadaan yang baik, keadaan yang tidak baik. Kita akan melewati dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Karena apa? Tuhan sudah berjanji. Tuhan bersama dengan kita di dalam setiap musim hidup kita. Wow, ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Tuhan bersama-sama dengan kita. Jangan kita tidak berhasil, oh Tuhan tidak bersama-sama dengan kita. Kita berhasil banget,
oh Tuhan bersama-sama dengan kita. Tidak. Tuhan itu tetap bersama-sama dengan kita. Kita panggil, Tuhan Yesus, tolong, kami binasa. Wow. Dan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Amin. Jadi, saudara semua, tadi dengar ya lagunya tadi. Sementara lagunya itu lagi dinaikin, ada dengar tok 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 tok. Saudara tahu apa yang berbunyi? Bunyi itu karena apa? Ikan teri ditumbuk dengan cabai. Ikan, wow, jadi sambal yang enak untuk kita makan di siang hari nanti. Supaya kalau kita ada di gereja, kita tidak berpikir, aduh kita nanti pulang tumbuk lagi, kita cabai ada berapa. Tidak lagi, karena semua itu sudah tersedia sebelum kita pergi. Supaya kita kembali, wow, jangan kita pergi lalu kita pikir, waduh nanti aku pulang aku makan 2 sendok, 3 sendok. Mari kita datang ke hadirat Tuhan, dan kita percaya setiap kita mendengar firman Tuhan, saat kita naikkan pujian penyembahan, seperti kita harus pegang remote ya untuk menghidupkan AC itu, kita harus pegang remote. Pastikan bahwa baterai daripada remote itu masih berfungsi dengan baik. Karena apa? Dia akan memberi daya kepada remote-nya, dan remote itu akan menyalurkan daya secara wireless ya untuk menghidupkan, atau infrared untuk menghidupkan AC. Kita datang kepada Tuhan, dan Tuhan akan mensuplai semua yang terbaik bagi setiap kita. Amin. Satu lagi. Jadi saya tuh berpikir ya, kalau suara yang false ini nyanyi ya false aja. Mau jadi bagus agak sulit ya. Nah, bagaimana kalau suara yang susah untuk false, lalu dia mau cari untuk membuat false, kira-kira gimana ya? Seperti ini. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku, melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Wow, Tuhan Yesus baik ya saudaraku. Mari kita memuji Tuhan, memuji saja, dan kita akan lihat apa di dalam hati kita. Penuh sukacita, penuh sukacita. Dan kalau ada yang mendengar juga pasti bersukacita. Ada amin? Sing capek kah? Kakak. Jadi beta tuh sangat tertarik dengan judul khotbah sebentar ya. Waspadai diri sendiri. Wow. Waspadai diri sendiri, saudaraku. Jadi saya ini juga sudah mulai berpikir untuk terus menyanyi, memuji Tuhan, mengirim suara, baik false. Itu diriku sendiri. Kalau tidak false, bukan Daud kali ya. Mari kita datang untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita datang untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita tidak pikir kiri, tidak pikir kanan, kita pikir atas.
Tuhan akan memberi pertolongan. Saat kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, Dia tampung semuanya itu. Karena Tuhan itu adalah, Dia memiliki dapur rekaman. Ada video, ada suara, Dia memiliki semuanya. Oleh itu, tampilkan yang terbaik, walaupun false. Amin. Bagaimana saudara? Sudah mulai berpikir untuk membuat itu? Nah, ini sheet yang berikut. Sheet yang berikut itu adalah bikin kolom dan baris juga ya. Kolom itu kita mengisikan damai, rasa bahagia, merasakan sukacita. Nah, itu kita bikin kolom seperti yang tadi kita buat untuk beban, yang sekarang kita akan merasakan damai, merasakan sukacita, merasakan bahagia. Wah, itu kita tulis juga supaya kita nanti akan membuat grafik yang beban-beban tadi dengan rasa sukacita, damai sejahtera, bahagia. Mana yang lebih tinggi? Apakah damai sejahtera, bahagia dan itu lebih tinggi daripada beban-beban ini? Karena kalau beban itu banyak, ya, lebih berat, kita akan larinya semakin lambat, saudara. Seperti kalau HP ini bebannya semakin banyak, video-video yang saya kirim ini semakin banyak, HP-nya sudah mulai melambat. Begitu juga kehidupan kita. Kalau banyak beban, otomatis kita akan melambat. Lalu nanti kita akan berpikir, waduh, saya kok seperti ini ya? Saya kok seperti ini ya? Mari kita berjalan bersama Tuhan. Pastikan kita bersama-sama dengan Tuhan, supaya walaupun kita terlambat, kita tidak merasa kecewa, karena Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita. Ada amin? Selamat pagi, selamat berbahagia semuanya. Amin. Jadi kita mulai bercerita tentang beban pikiran, beban perasaan, beban emosi, kan gitu ya. Kita bikin dalam satu tabel, ya. Kategori pikiran, beban pikiran itu apa aja? Yang berikut, beban perasaan apa aja? Lalu setelah itu beban emosi apa aja? Nah, kita buat dalam satu hari, dalam perjalanan kita, hidup kita satu hari ini. Beban pikiran apa saja sih yang mengganggu kita? Beban perasaan apa yang mengganggu kita? Dan juga beban emosi. Itu kita bikin dalam tiga tabel. Garis ke bawah nih kolom dan baris ya. Kolom, bikin 3 kolom. Lalu ada di sebelah kiri, paling kiri itu tulis nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu habis itu beban pikiran, habis itu beban perasaan, habis itu beban emosi. Kalau lebih bagus lagi, di sebelah kanan itu tanggal atau jam atau tanggal, hari, bulan, dan tahun. Sehingga apa? Pada saat kita satu minggu nanti kita bikin grafik. Oh, ini beban perasaan ini apa sih? Pikiran apa aja sih? Nah, setelah kita tahu kelemahan-kelemahan di situ, maka kita akan bisa mengurangi setiap beban-beban itu. Asal kita buat dulu supaya kita tahu, oh, tipe begini pikiran ini dan lain-lain. Amin. Selamat hari jadi, selamat hari jadi, selamat hari jadi, niat Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari jadi, selamat hari jadi, selamat hari jadi, niat Tuhan Yesus memberkati.
panjang umur di tangan kanan, kesehatan di tangan kanan, kepintaran, kepandaian, kesuksesan di tangan kiri. Apa saja yang dikerjakan dipimpin Tuhan dan diberkati Tuhan, dibuat berhasil selalu. Dekatkan diri kepada Tuhan, datang dengan takut dan gentar kepadanya, maka engkau akan dilindungi, dipelihara, dituntun keluar masukmu dalam segala pekerjaanmu, dalam segala pengelolaan keuanganmu, kehidupanmu, semuanya untuk puji Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi Mama Tas, selamat pagi saudara semua. Apa kabar? Kabar Injil. Jadi wow, puji Tuhan banget ya. Karena tadi saya ikut di TikTok. Saya lihat ada beberapa referensi ya. Misalnya salah satu ya, itu ada garpu tala. Tahu garpu tala kan? Biasa untuk setting note-nya itu, dengar nada. Nah, di sana ada hertz-nya. Jadi kalau garpu tala itu ada beberapa kuncinya ya. Nah, di sana itu ada menunjukkan bahwa kalau sama-sama frekuensinya yang sama, kalau di sini satu dipasang garpu talanya, di sampingnya itu digantung bola pingpong dekat. Lalu yang sama, yang satu lagi garpu tala sendiri, kita pukul yang satu. Tak. Kalau dia tidak satu frekuensi dengan yang ini, garpu tala ini tidak ikut bergetar. Tetapi dia satu frekuensi, misalnya 220, yang ini 220, yang ini 220. Waktu kita ketok di sini juga bergetar dan bola pingpongnya itu bergoyang. Begitu juga kalau kita mendengar firman Tuhan, kalau kita mendengar yang lagi omong-omong begini, kalau itu satu frekuensi, pasti kita merasa terketuk pintu hatinya. Hati punya pintu sekarang. Kemarin-kemarin tidak punya pintu, sekarang punya pintu ya. Sebab sekarang sudah tidak hati keras lagi. Karena kalau hati keras itu kan ada di freezer aja. Kalau gitu ya, sekarang nih sudah punya pintu. Selamat pagi Mama Tas, selamat pagi saudara semua. Apa kabar? Kabar Injil. Jadi beta ingin menyanyikan satu lagu. Jadi lagu ini nih sangat terkenal di keluarganya Opa Simon. Sangat terkenal sekali. Bapak sayang anaknya, yang sembahyang padanya. Bapak jaga anaknya sampai hari ini. Bapak sayang anaknya, yang sembahyang padanya. Bapak jaga anaknya sampai pagi harinya. Amin. Jadi itu lagu itu sangat terkenal sekali dan dia sudah menjadi darah daging. Dia sudah menjadi darah daging buat kita semua. Kalau lupa-lupa ya mungkin begitulah lagunya ya. Biarlah semuanya itu mendatangkan sukacita. Karena ada lucunya, bisa ketawa-ketawa. Amin. Jadi saya tadi melihat ilustrasi ya, ada dua orang. Lalu yang satu itu dikasih tas yang berat, ransel. Terus itu di tangan kiri dikasih tas lagi yang berat. Di tangan kanan lagi dikasih beban. Jadi beban pikiran, beban perasaan, beban emosi. Ada di pundak, ada di tangan kiri, ada di tangan kanan. Dia hanya kurang taruh lagi beban-beban yang kasih beban di kaki kiri, kaki kanan. Kan dulu kan kalau pelari-pelari itu kan biasa taruh bebannya di kaki kiri, kaki kanan supaya larinya, atau lari di pasir, atau lari dalam air, di atas air, di air
supaya ada tahanan-tahanan yang bisa menahan, karena disitulah kekuatannya bisa bertumbuh dan keluar lagi. Nah, dikasih dua orang itu, satu memberikan beban-beban itu, beban pikiran, beban perasaan, beban emosi. Yang satu tidak, kosong, tidak ada beban apa-apa. Disuruh lari, wush. Yang satu langsung lari, wush, cepat. Yang satu lambat dia karena berat. Dia tenteng-tenteng, goyang-goyang ini. Ya. Oleh sebab itu, bagaimana dengan kita? Apa yang kita pikul sekarang? Apa yang kita jinjing sekarang? Apa yang ada di tangan kiri? Apa yang ada di tangan kanan? Apa yang ada di pundak kita ini? Beban seperti apa? Pikiran, perasaan, emosi, semua itu berbeban. Oleh sebab itu, mari kita perintahkan, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Karena di situ ada pikiran, perasaan, dan emosi. Amin.